Episode kedua, Kamen Rider Gachard sudah tayang ya. Dan kata-kata singkat nih ya, sebelum Anda bahas lebih lanjut, sudah jauh lebih baik dibandingkan episode perdananya kemarin. Apalagi udah ada bagian openingnya juga pula ya. Jadi biar makin gacor nih ya bahas-bahas Gachardnya di episode kali ini, Anda tuh dapat paketan bejibun dan lengkap banget dari RDX Store. Pastinya pertama di sini ada kaos keren Gachard Steam Hoppa yang Anda pakai di sini ya. Wah, ini keren banget sih, detail banget juga teman-teman ya. Gak cuman itu aja teman-teman, tapi ada case HP juga di sini dengan desain Gachard Driver. Wah, keren ini ya. Serasa pakai HP baru, Pak. Terus gak cuma itu aja, ada juga nih stiker ya. Ini buat kartu flash kalian bisa. Jadi ada desain dari Steam Laina dan juga Hoppa One. Terus terakhir di sini ada gantungan kunci yang keren juga seperti ini. Wow, lengkap banget ya. Jadi dapetin limited keychain-nya ini setiap pembelian casing dan juga kaosnya Gachard guys ya. Ada juga promo nih ya. Beli 2 gratis 1 untuk si case HP-nya ini. Jadi untuk selengkapnya seperti apa, silakan kalian langsung aja cek di deskripsi, ada linknya di situ ya. Jangan lupa diklik juga teman-teman. Terima kasih banyak buat RDX Store. Gacha! Oke, jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider Gachard episode kedua ya guys ya. Jadi komentarin dulu openingnya secara singkat karena sudah ada di episode kedua ini ya. Dari lagu enak, sudah pasti. Dari awal denger juga udah lumayan nyantol ya. Udah sempet komentarin singkat kemarin. Karena back on juga yang bawain, jadi ada rasa-rasa lagi denger opening Gundam pak. Bersyukur karena opening Kamen Rider sejauh ini ear catching semua dan gak ada yang gagal. Bahkan sejak Reiwa aja ya, selalu penyanyi-penyanyi top gitu ya yang ngebawain ya. Dan kedua, visual openingnya juga di situ Anda suka ya. Keren dan juga cukup colorful, scene per scene-nya, terus setiap karakter yang di-highlight juga di situ cukup seimbang ya. Nambah lagi nih poin positif buat Gachard, makanya jangan apa-apa itu diambil hate lah ya. Apakah bakalan ada sesi breakdown opening lagi buat segi Gachard nanti? Ya ditunggu aja guys ya. Kalian juga komentarin soal openingnya ya di kolom komentar bawah. Jadi setelah mengalahkan si Mantis Malgam ya dari si Kloto kemarin ya, salah satu Three Dark Sister di episode kemarin, si Hotaru Ichinose jadi ingin lebih mengetahui tentang Kemi. Apalagi momen besar terjadi di episode kemarin di mana 101 Kemi itu terlepas. Yang sayangnya scene-nya itu hanya terjadi ya begitu saja ya. Maka dari itu Hotaru itu diajak oleh Minato Sensei untuk menjadi seorang alkemis sekaligus mengunjungi Akademi Alkemis Rahasia. Jadi berani-beraninya juga ya dia mengambil profesi yang sama seperti Edward Elric dari anime God tuh. Dan ya kita diperlihatkan dengan scene yang sama dengan kemarin, yaitu pintu masuk ke si Akademi Alkemi ini ya. Dimana harus pakai alkemi buat jadiin rongsokan sekitar itu alat penopang buat masuk ke si pintunya. Ini sempat Anda komentarin kemarin karena ribetnya itu ya. Kirain hal minor juga, tapi kayaknya bakalan jadi ciri khas ya di Gachard ini ya. Soalnya di opening juga nongol bagian ini, dimana si Kurogane Spanner ya, si Valvarado itu lagi duduk di tangganya ini kan ya. Dan di bagian selanjutnya yang menurut Anda sih di sini sih udah lumayan enak ya. Jadi dia itu tone down dengan beberapa percakapan dan juga penjelasan yang cukup ringan ya antara si Minato Sensei dan juga si Hotaru. Jadi bagian excitednya Hotaru juga ya masih bisa diwajari lah ya ketika dia itu baru nyampe si Akademi Alkeminya kan langsung dia itu excited gitu kayak anak kecil ya. Terus juga set akademinya juga walaupun minimalis tapi tetap terlihat cukup proper ya. Jadi nggak kayak setnya ini apa teman-teman opera sabun lah. Dan apalagi kelebihan yang udah mulai terasa di sini BGM-nya. Jadi silakan kalian nonton lagi sambil dipasang kupingnya baik-baik ya. Jadi BGM dengan tema alkemisnya cukup dapat di sini. Memang agak-agak kayak ke arah fantasi atau kayak Saber gitu ya. Soalnya ini kan temanya alkemi. Dan Gachard ini udah cukup oke lah BGM-nya sejauh ini atau yang diperdengarkan ke kita sejauh ini. Dimana di episode 1 ya nggak terlalu menonjol gitu ya. Sejak masuk Reiwa, Anda jadi seneng banget memperhatikan dan ngedengerin beberapa BGM Rider ya. Karena memang jadi kayak daya tarik tersendiri juga gitu. Apalagi Saber kan malah jadi salah satu poin plus juga kan ya. Dijelaskan kalau setiap Kemi itu mempunyai berat atau daya yang berbeda-beda. Jadi di episode kedua ini kita diperlihatkan dengan kartu Odoripa dan juga Kamantis. Yang jelas-jelas itu best match, tapi setelah dua kartu ini tuh ditimbang masih belum seimbang. Jadi ini tuh menjadi tugasnya si Hotaru untuk menyeimbangkan kedua Kemi ini. Ini juga biar sesuai berdasarkan aturan atau hukum alkemisnya lah. Nah, nambah task lagi nih ya. Jadi selain ngumpulin para 101 Kemi yang terlepas, tapi juga menyeimbangkan mereka
mereka ya. Jadi nggak bisa seenaknya langsung dipakai gitu ketika si Hotaru ini tuh udah berhasil nyegel gitu. Jadi nggak, oh masih ada tasnya lagi gitu. Jadi ini cukup menarik. Nggak tahu tapi teori ini tuh bakal bertahan berapa lama gitu ya. Yang bisa kita tangkap sejauh ini yang ditekankan berarti relasi Hotaru sama si Kemi-Kemi ini gitu nantinya ya. Jadi selaras juga sama goals maupun sikap si Hotaru yang ingin berteman dengan semua Kemi ya. Jadi masih selaras nih, masih seimbang juga teman-teman ya. Menarik. Jadi kalau kalian anggap alasannya terlalu childish ya dan terlalu fiksi apa gimana ya, ya kan ini emang tontonan untuk anak-anak Pak ya. Jadi cukup menarik dan ringan kok ya, dan secara aspek juga nggak kemana-mana. Jadi kita lanjut ke Rinekudo yang penasaran dan juga menanyakan asal-usul dari si Gachard Driver. Karena secara jelas-jelas juga dia yang melihat si Hotaru ini tuh berubah jadi Kamen Rider Gachard ya di episode 1. Jadi ini antara penasaran dan ingin memastikan aja sih yang Anda lihat ya. Atau mungkin dia itu sebenarnya udah tahu juga. Tentu si Hotaru juga bingung gitu ya. Karena kemarin juga momen-momennya itu ya terjadi secara sangat cepat gitu. Kenalan sama si bapak aja belum. Kan terus udah satset gitu ya. Terjadi secara sangat cepat. Lawan Three Dark Sister dan si Hotaru itu berubah jadi Kamen Rider Gachard. Semuanya serba cepat gitu. Dari sinopsis juga kita udah tahu pasti ya, orang yang ditanyakan oleh si Rinekudo ini adalah bapaknya sendiri, yaitu si Fugakudo. Sepertinya ya, si Rine ini tuh agak sedikit punya kepahitan sama si bapaknya ini. Tapi masih kebingungan juga dia ya. Bahkan si Rine itu berani bilang bapaknya ini sebagai pengkhianat. Karena ceritanya 10 tahun lalu Pak Fugakudo ini tuh membawa 101 Kemi yang ada di bawah naungan dan juga perlindungan Akademi Alkemis tanpa alasan yang jelas. Makanya dicap sebagai pengkhianat. Jadi Minato Sensei sebagai guru mestinya sih tahu soal ini ya. Tapi ya dia kayak nggak bergeming gitu di bagian percakapan ini. Ya udah agak kebaca lah yang gini ya. Kalau dari prediksi Ane bapaknya nggak mungkin benar-benar jahat gitu ya. Pasti ada alasannya dia itu seperti itu. Mungkin aja untuk melindungi Akademi Alkemi sekaligus anaknya juga si Rinekudo. Yang berarti saat itu ya masih kecil berarti ya. Dari ancaman Three Dark Sister juga mungkin ya. Atau ancaman yang lebih besar lagi gitu. Jadi timelinenya 101 Kemi itu ada di Akademi Alkemi. Dan mungkin pertama kali diciptakan di situ. Terus dibawa ke Isekai atau ke si Uroboros itu ya, dunia Uroboros itu. Terlepas lagi dan balik lagi ke dunia nyata. Dan ya namanya juga anak kecil atau fase menuju remaja ya. Si Rinekudo ini ditinggal bapaknya tiba-tiba kayak gitu dengan alasan yang gak jelas. Pasti agak marah dan juga bertanya-tanya. Jadi di masa lalu saat si Rinekudo kecil, bapaknya ini tuh pernah menceritakan sebuah kisah dari seorang alkemis dari sebuah buku cerita gitu. Jadi diceritakan 100 tahun yang lalu, ada seorang alkemis yang berhasil melindungi dunia dari ancaman iblis yang sangat jahat. Nah, bagian ini Anda cukup suka ya. Jadi kayak berasa nostalgia sama Saber, Pak. Karena terlihat ada kayak karikaturnya gitu ya di buku cerita atau di buku dongengnya itu ya. Jadi terlihat alkemisnya itu sedang bertarung dengan bantuan para kemi seperti Hoppawan ya di situ. Itu karikaturnya tergambar jelas di situ. Ini bakalan jadi gambaran Hotaru juga sih sepertinya di masa depan. Mungkin kayak begitu dia ya. Bakal jadi sosok seorang alkemis yang kuat dan melindungi dunia dari si iblis yang sangat jahat. Sudah pasti sih kayaknya seperti itu ya. Dan bagian selanjutnya, Hotaru itu pulang ke rumah. Ya mamanya di situ masih kerja dengan kedai kecilnya yang masih buka ya. Ini hal minor tapi Anda juga cukup suka di mana Hotaru itu inisiatif untuk langsung ngebantu emaknya masak-masak dan juga sebagainya. Jadi setelah kejadian hari itu yang cukup hektik lah bisa dibilang ya. Ketemu Kemi, treadmill di kereta, masuk Isekai, gelut jadi Kamen Rider, terus mau masuk Akademi Alkemi. Pulang ke rumah ya pengennya langsung tidur, Pak ya. Tapi Hotaru dengan baik hati di sini langsung inisiatif ngebantu emaknya. Sini biar gue bantuin lu katanya. Jadi hal minor tapi realitasnya itu ya seperti itu gitu. Anak-anak seusia Hotaru, anak-anak sekarang tuh kurang inisiatif. Bisanya ngabisin duit emaknya doang beli diamond ya. Jadi perhatian emaknya ke Hotaru juga jadi poin plus tambahan ya. Jadi setelah kedai tutup, kita juga diperlihatkan dengan obrolan santai. Jadi walau sosok ayahnya diceritakan yang masih misterius gitu ya, tapi tidak ada beban berlebih gitu dari emaknya walaupun si Hotaru ya. Jadi nggak bikin kita itu mikir banget, wah ada misteri apa sih ini bapaknya gitu ya. Jadi penasarannya ya masih dalam batas wajar gitu ya. Ya karena ya ditutupin mulu muka ayahnya ya ketika diperlihatkan fotonya gitu ke kita. Jadi ya mama udahlah bokapnya ya. Kan keliling dunia ceritanya ya, keliling dunia paralel. Taunya beneran. Nah udah, nanti komentar jadi mamang lagi Pak ya. Jadi salah satu Kemi yang jadi fokus utama di episode ini selain si Odoripa dan juga Kamantis adalah si Skebo Kemi, skateboard ya.
Kayaknya di episode kedepannya bakalan kayak gitu ya. Jadi kita diperlihatkan satu persatu dengan para Kemi yang baru terlepas kemarin, dan jadi problema Hotaru untuk ngurus satu persatu gitu. Jadi si Kemi Scarecrow ini kan masuk ke skateboard ya, dinaikin sama si bocil skateboardnya. Langsung itu si bocil jadi Tony Hawk, Pak. Langsung jago main skateboardnya ya. Jadi penerapan berbeda dari terciptanya Kaijin Malgam juga diperlihatkan di sini. Jadi di lokasi yang sama ada dua rampok yang baru aja mencuri uang dengan jumlah yang sangat banyak ya. Ya rampok udah jelas jahat lah ya, namanya juga rampok Pak. Di sini ya kita disebutnya itu punya itikat kejahatan lah ya, sesuai dengan si sinopsis ataupun deskripsinya waktu itu ya sebelum tayang. Jadi si Skebo-Skeminya itu secara natural jadi kayak saling menarik gitu ya. Dan terciptalah Skebo Magams. Oh ternyata seperti ini yang dijelaskan di deskripsi atau sinopsis. Jadi mengerikan juga ya kalau gini ya. Jadi ya dengan fakta gitu ya, banyaknya orang jahat di dunia ini yang gak terhitung jumlahnya. Dan para Kemi yang terlepas kemarin. Dan secara natural itu udah langsung bisa menciptakan monster yang berbahaya. Jadi nggak lewat perantara apa-apa gitu ya, kayak rider-rider sebelumnya, kayak pakai item apalah di serial-serial rider sebelumnya, kayak blank ride watch lah, atau apalah, atau kartu apalah gitu ya. Jadi terjadi secara natural gitu ya, karena ada itikat kejahatan doang, dan juga Kemi ini bisa dibilang kayak, mereka itu kayak liar lah gitu ya. Jadi kayak saling tarik-menarik gitu, dan udah jadi monster Pak. Oke ya. Jadi ya berarti kita tahu juga betapa jahatnya si Three Dark Sister kemarin ya. Makanya ya dengan segampang itu juga gitu ya dia jadi mantis Malgam itu. Jadi penerapan soal ini Anda juga no protes ya. Karena nggak ribet pertama dan dirasa ya cukup masuk akal gitu. Jadi percakapan antara Hotaru dan Rin Kudo di sebuah taman juga cukup jadi sorotan menurut Anda di sini ya. Jadi percakapan yang dirasa cukup penting juga, dan udah terlihat di bagian ini si Rin ini tuh udah mulai membuka diri ke si Hotaru ya, karena kan ya menanyakan progresnya gitu, gimana nih dengan progres yang menyeimbangkan kartu itu. Jadi kemarin sempat ada perdebatan, katanya statusnya si Rin Kudo ini tuh bukan heroin, tapi semacam primary karakter gitu. Jadi macam Philip-nya lah kalau di Kamen Rider Double ya, atau kayak Vice di Kamen Rider Revice. Nggak tahu kenapa anak kerasa kurang nyaman aja ya ngedenger ya. Udah enak padahal kita anggap posisi dia itu heroin ya. Ya gimana sudut pandang aja lah ya. Soalnya ya dibanding-bandingin nanti jadi perdebatan panjang juga ya. Jadi percakapan ini sih lebih menitik beratkan atau menjabarkan alkimia dalam dunia gachar itu kayak gimana sih. Jadi di sini ditekankan seperti kayak pertukaran massa, bukan pertukaran setara seperti Full Metal Alchemist ya. Tapi mungkin aja ada teori tambahannya nanti mungkin ya. Dan juga soal ilmu yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan dan menciptakan kehidupan dari kematian. Di situ sih yang dititik beratkan ya. Di fase ini si Hotaru itu masih nyebut ini tuh sihir katanya, magic ya, bukan alkimia. Dan dari alkimia ini juga tercipta beberapa Kemi katanya, karena ada bagian singkat di mana kita itu diperlihatkan dengan Hoppa Kemi yang tercipta. Ada bagian yang bener lagi nih ya pas breakdown trailer. Jadi bagian ini juga cukup diperindah dengan BGM-nya ya. Kekurangannya ya sayang masih itu lagi, yaitu masih kaku soal actingnya ya. Jadi percakapan santai gini aja berasa masih kaku, kayak nggak ngalir aja gitu ya. Berasa kayak scripted banget lah ya. Jadi 3/4 episode ini kita itu disuguhi sama beberapa percakapan seperti ini. Jadi soal aksi nggak sebanyak di episode pertama juga. Jadi langsung aja kita bahas ke bagian aksinya. Dimana para Kemi ini walaupun mereka lagi ada dalam kartu, tapi bisa mendeteksi bahaya juga. Ada bagian yang unusable ya. Jadi kan udah combat nih ceritanya ya. Dimana si Rin itu dengan kemampuan alkiminya sedang melawan si Skebo's Malgam ya. Nah, ketika Skewowsnya itu berusaha kayak mau keluar gitu dari si orangnya, badannya ya kan, ditahan pakai tutup got Pak. Jadi inget lagi Pak yang Zio episode Kiva ya. Dan si Hotaru itu ngomong, "Oke, kita bakal selamatin lu." Tapi ekspresinya ya ampun datar banget Pak. Dari body language-nya kayak nggak berusaha untuk nge-reach atau nolongin si Keminya gitu. Cuman diliatin aja gitu. Badan lu kaku tapi ngomong, "Oke, gue bakal selamatin lu." gitu. Jadi momen sebelum berubah juga menurut Anda sih agak meh ya. Yang mestinya berapi-api gitu ya sebelum berantem dengan ngeluarin beberapa kata seperti kayak para protagonis lain. Ini malah kayak baca skrip. Pembawa berita aja yang diem bisa ngasih pembawaan lebih baik gitu lewat intonasinya. Ini kayak lu tegang banget sih gitu ya, kayak nahan pipis ya.
yaitu kekurangan yang masih ada sejak episode kemarin ya. Jadi langsung lanjut ke fight-nya ya. Di sini Hotaru berubah ke Kamen Rider Gachard tapi langsung ke Raido modenya ya. Jadi beda sama si episode 1 kemarin yang berubah jadi Wild Mode dulu kan ya. Kayaknya khusus buat episode kemarin emang Raido modenya itu jadi elemen surprise gitu ya. Sebenarnya ya bisa-bisa aja gitu untuk berubah langsung ke Rider mode-nya gitu. Jadi harapan aneh emang nggak pengen banyak lihat Wild Mode-nya ya di Gachard ini ya. Ya udah tau lah alasannya kenapa ya. Jadi di tengah-tengah gelut, Gachard itu ngeluarin best match baru, yaitu Odori Mantis ya. 2 kartu Kemi yang jadi fokus utama di episode ini. Mungkin agak banyak yang kecewa juga ya, karena Odori Mantis ini langsung berubah ke Wild Mode-nya. Dan lebih parahnya lagi, Wild Mode-nya itu bukan CGI lagi ya. Itu Steam Hopper aja udah ganggu banget, merusak mata ya. Ini bukan CGI lagi, tapi kayak gambar PNG yang digerak-gerakin dan dikasih efek-efek topan gitu. Kok malah jadi wayang gitu ya. Di bagian ini saatnya ya kita menurunkan ekspektasi lagi ya. Ya memang first impact-nya ya bikin kecewa ya. Kalau beberapa best match dari Gachard ini walaupun banyak, tapi kayaknya sih ya nggak akan semua dibikin bentuk ridernya ya. Kalau udah ngelihat kayak gini nih Ane ya, mungkin ya. Ada yang cuman wild mode-nya doang ya. Kayak si kemarin sih? Si Pirates Mad Wheel itu ya. Ane juga ragu tuh bakal ada bentuk ridernya atau enggak ya. Karena ya wild mode-nya itu sangat merusak mata aku ya. Ada yang cuman wild mode doang tapi gambar PNG. Ya kayak gini nih contohnya nih ya. Padahal udah cukup seneng gitu ya ngelihat Apares Kebous itu keren ya. Ya itu aja teman-teman ya. Saatnya menurunkan ekspektasi lagi. Kalau first impact-nya kecewa ya udahlah. Nggak apa-apa lah ya. Lanjut ke bagian Momotoran ya. Yang biasanya emang selalu ada di awal-awal cerita. Apakah bakal konsisten make motor? Ya didoakan saja guys ya. Walaupun track recordnya dari kemarin ya kayak gitu kan ya, muncul di awal doang ya. Jadi untuk mempersingkat, sepertinya ceritanya si Minato Sensei ini kemarin udah berhasil menyegel si Gold Dash Kemi ya ke si Raido Kemi Card. Nah bentuk Kemi ini tuh memang motor gitu ya yang bisa dipakai sama si Gachard. Jadi ciri khas setiap Kemi ini kalau ngomong selalu nyebutin kata dari nama mereka ya. Kalau Gold Dash kan ngomong dash gitu. Kalau Hoppawan kan ngomongnya hoppa gitu. Dan soal motornya ya nggak usah ditanya lagi, Ana suka base itu dari Honda Africa Twin. Ada sedikit kejutan lagi di bagian memotoran ini. Jadi penyanyi dari opening Kamen Rider Build yaitu Mbak Beverly kembali lagi. Di sini buat nyanyiin insert songnya Gachard berjudul Rising Fighter. Jadi opening back on insert songnya Beverly kurang kejang-kejang apa Anda ya? Gila. Dan akhir fight diakhiri dengan rider kick yang sama seperti episode pertama ya. Dimana ya jadi wild mode lagi, terus armornya kepasang lagi. Menurut Anda sih ya oke-oke aja sih untuk rider kick ya. Dan si Hotaru ini berhasil menyegel kembali Skebous Kemi ke si Raido Kemi Card. Selain itu juga Hotaru berhasil menyeimbangkan 2 Kemi yaitu Odoripa dan juga Kamantis atas suruhan Minato Sensei ya di awal episode ini ya. Emang caranya itu agak kocak ya, yaitu dengan menyuruh Odoripa itu diet dan si Kamantis itu jadi gendut. Jadi seimbang gitu mereka berdua ya. Kan nggak pakai alchemy loh dia ini ya. Tapi kelebihan utama Hotaru ya dia itu ya bisa berbaur dan gampang terhubung gitu ya, dan gampang bersahabat dengan para Kemi ini ya. Jadi ya jangan mikir yang berat-berat lah di sini ya. Ya udahlah seperti itu aja. Berarti Hotaru itu udah diterima di Akademi Alchemy sekaligus juga mendapatkan cincin alchemy yang anak panahnya itu berwarna biru sebagai tandanya, sama seperti si Rine Kudo ya. Jadi akhir episode ini tuh ditutup cukup manis ya dengan Hotaru dan Rine yang pergi ke sekolah bersama-sama dengan beberapa percakapan juga. Walau lagi-lagi masih agak kaku. Jangan lupa juga kemunculan user dari Valvarado yaitu Kurogane Spanner ya. Terlihat dia beberapa kali muncul secara misterius di episode ini. Dan dia itu bakalan tampil dan jadi highlight di episode minggu depan. Positif ya, episode ini udah lumayan oke. Dan minggu depan kehadiran Kurogane Spanner juga bisa membuat cerita Gachard ini semoga aja semakin seru. Gak hanya itu, tapi kita bakalan disuguhkan dengan form baru dari Gachard yang udah Anda tunggu juga, yaitu Apares Kebous. Tinggal kita tunggu nih ya, dapat kartunya si Apare Bushido itu berarti dari mana. Jadi itu dia pembahasan episode kedua untuk Kamen Rider Gachard ya. Jadi kekurangan masih ada, tapi sesuai kata-kata Ana di awal pembahasan, episode ini sangat jauh lebih baik ya. Flow juga udah mulai enak, banyak beberapa poin positif juga, dan udah mulai menjawab harapan Ana juga nih. Ini yang pengen Ana tekankan ke kalian semua juga, yaitu soal penayangan tokusatsu yang santai dan tidak perlu berpikir ya.
Jadi sejak masuk ke era Reiwa ini Ana selalu dihujani dengan serial yang penuh teori yang sudah pasti ya lebih kritis juga gitu kalau udah masuk ke bahas-bahas ya. Bahkan dari penutup Heisei gitu ya, Zio yang udah jelas-jelas itu puyeng Pak ya. Lanjut ke Zero One, Saber, Revised Gits ya. Kalau dipikir-pikir dari awal itu udah penuh dengan teori semua ya. Dan melihat Gachard sejauh ini, ya ini bener-bener ringan banget gitu ya. Kita boleh berteori, Anda juga pasti menyempatkan ya kalau ada yang bisa diteorikan ya diteorikan. Tapi ya nggak berat-berat gimana, nggak sampai mikir dan segala macam kan. Ya cuman prediksi-prediksi ringan aja gitu ya. Jadi ya melihat Gachard sejauh ini ya bener-bener ringan banget. Semoga ya masih bisa seperti ini ya. Kalau misalkan mau ada kenaikan, ya udahlah seperti itu. Itu mungkin bakal jadi poin plus lagi ya. Jadi ini tuh kayak nonton Heisei Phase 2, tapi lebih ringan lagi guys ya. Apalagi kan ridernya ya baru si Gachard doang, terus juga tiba-tiba nanti muncul si Valvarado ya pelan-pelan gitu ya. Emang ini nih harapan Ana ya buat dalam tanda kutip sedikit rehat dan bahas lebih santai untuk edisi tahun ini. Ini udah bertahun-tahun loh ya Ana bahas rider, bertahun-tahun Ana di YouTube ini ya, dan ya rata-rata emang berat semua. Jadi emang ini tuh udah sesuai harapan Ana sejauh ini ya. Jadi ya dengan ringannya ceritanya ada harapan ya tidak memunculkan inkonsistensi cerita maupun plot hole ya. Jadi kalau memang terlalu banyak teori ya kemungkinan ada plot hole-nya juga semakin besar gitu ya. Jadi kekurangannya masih ya itu doang sih ya. Soal acting ya, itu memang sebuah hal yang besar juga ya. Tapi semoga udah masuk ke tengah cerita, kita itu udah bisa dibuat dengan lebih nyaman. Itu dia guys pembahasannya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan kedua Kamen Rider Gachard ini. Apakah kita lanjut ke episode ketiga? Ya lanjut aja lah ya. Kita tunggu aksinya dari si Valvarado dan juga form baru Gachard, yaitu Aparesque Boss. Terima kasih guys sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.